Jadi hari ini kita mau main-main ke salah satu perusahaan yang ada di Amikom. Apaan tuh? Spill dong. Nah, jadi perusahaan ini tuh berada di gedung 1 lantai 2. Pada tahu nggak? Apa ya kira-kira? Kita mau kemana nih? Nah, lebih jelasnya kita langsung cekidot aja. Yuk, kita naik bareng. Yuk. Kita ini udah mau sampai ke depan ruangan dari perusahaan yang akan kita tuju nih, guys. Nah, mana tuh? Ayo kita spill yuk. 1, 2, 3. Yeay, kita sampai di MKFM Yogyakarta. Guys, sekarang kita eksklusif buat main ke dalam studionya MKFM nih, guys. Yuk, cekidot. Yuk, ikutin kita. Nah, Halo geng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Nah, kalian pada inget gak ini siapa? Nah, kita dulu pernah ngundang Bu Ami ini di podcast kita. Nanti kalian jangan lupa nonton, link ada di bio ya guys. Jangan lupa nonton di Sion Podcast. Nah, kita langsung eksklusif nih. Kita langsung berkunjung ke studio rekamannya MKFM. Alhamdulillah. Izin ya Bu, nanti kita Boleh, main-main ayo, ke studio masuk. MKFM. Oke, Silahkan. ikutin kita terus ya guys. Yuk. Yuk sini duduk. Oke Bu. Yuk masuk. Sini. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat Bu, baik. Oh ini ruangannya dingin banget ya Bu MG. Kayak saya kedinginan. Kamu jangan gitu banget lah. Oke, nah nanti kita sebelum room tour di MG ini akan ada sesi bincang-bincang santai ya, ngobrol-ngobrol santai gitu sama Bu Ami. Siap. Boleh langsung kalau mau bertanya silahkan kakak-kakak yang ada Apa di sini. nih yang mau ditanyain tentang apa? Saya belum makan. Oh enggak, bukan. Enggak tanya itu dong Bu. Jadi gini, kita tuh datang ke sini kan mau tanya-tanya sedikit. Oke. Sedikit apa banyak enggak? Nggak apa-apa, bebas nanti. Jadi waktu Ibu ini kan Ibu masih memimpin di sini kan. Nah, Insya Allah. amin. Jadi kita mau tanya keahlian apa sih Bu yang pertama Ibu tuh bisa jadi pemimpin di sini biar buat teman-teman semuanya tuh biar tahu gitu. Oke, kalau kalau kita tuh kayak bukan memimpin ya istilahnya tuh, kalau kita itu ada di sebuah departemen sebenarnya ilmunya tuh kita harus punya ilmu tentang apa yang menjadi basic atau core dari organisasi itu. Misalnya kayak PT Radio Suara Sembada atau MKFM itu kan berarti ya paling enggak kita punya basic tentang radio atau broadcasting atau ilmu komunikasi, ya paling enggak basic aja gitu ya tentang itu. Kemudian kan ini dua hal yang berbeda ya, yang satu tentang keahlian dan yang satu tentang kepemimpinan gitu kan. Nah kalau keahlian sih memang itu aja, misalnya tentang hal-hal yang kaitannya dengan dunia komunikasi atau broadcasting. Tapi memang kalau bisa kita tuh udah walaupun misalnya jadi penyiar kita tahu sedikit, jadi scriptwriter kita tahu sedikit, music director, producer, news director misalnya tentang news itu tahu sedikit-sedikit nggak apa-apa, karena yang penting kita tuh tahu seperti apa sih tantangannya di posisi itu gitu ya. Kerja jadi penyiar itu tantangannya apa sih, kemudian kerja jadi music director tuh tantangannya apa sih gitu. Nah ketika kita ada di posisi itu kita kan akan menjalani secara langsung tuh gitu. Nah itu lebih bagus gitu ya, jadi kita punya benar-benar pengalaman, sehingga ketika misalnya nih pada satu saat kita jadi pemimpin di situ, kita enggak yang semata-mata kamu tuh udah jadi ini, udah digaji, kamu harus kerja bener-bener dong gitu. Nah kita tanpa melihat sebenarnya
dalam pekerjaan itu ada tantangan-tantangan tersendiri gitu. Jadi biar kita tidak mengesampingkan sisi itu gitu loh. Bahwa kita jadi tahu bahwa oh mereka juga kerja. Dalam posisi mereka boleh jadi ada satu yang menjadi kesulitan, tapi di sisi lain mungkin mereka tidak kesulitan gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman seperti itu akan bisa kita tahu ketika kita pernah ada di posisi itu gitu. Nah, kalau kaitannya dengan kepemimpinan itu dari pengalaman yang kita punyai tadi, at least kalau kita bicara kepemimpinan kita bicara juga tentang keteladanan. Jadi kita bisa ngasih contoh lah, atau kita bisa kalau kita udah tahu tuh oh kesulitannya ini, nah kita bisa misalnya sharing lah sama dia, yuk kita cari solusi bersama-sama lah atas permasalahan yang kamu hadapi, kendala yang kamu hadapi. Yuk kita ini aja, kita coba susun bareng nih gimana kira-kira program kerja yang akan kita jalani biar sama-sama enak. Nah itu sih sebenarnya yang kaitannya dengan skills, atau itu tadi ya, bahwa tidak semata-mata skill teknis sih yang kalau kita sudah ada di posisi pemimpin itu tidak semata-mata skill teknis, tapi juga skills untuk bisa bisa tahu kesulitan orang lain, empatik gitu ya. Kemudian juga kita juga punya skills untuk teamwork, jadi jangan kerja sendiri, jangan one man show gitu ya. Jadi untuk yuk kita kerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah itu sih, jadi ada beberapa hal memang yang harus dipunyai lah, harus kita harus kita miliki sebagai seorang pemimpin. Jadi pengalaman dan skill itu sangat mempengaruhi ya Bu? Kurang lebih seperti itu. Nah, kan ini dalam perusahaan ini kan terdiri dari beberapa departemen atau anggota, Yes. Bu. Nah, gimana sih Bu cara mengembangkan kompetensi setiap anggotanya gitu? Jadi boleh jadi tuh ketika masuk tuh bener-bener ada yang freshman, bener-bener yang dari nol gitu ya. Nggak ada nggak ada pengalaman, keahlian juga belum apa-apa gitu, bisa jadi ada yang seperti itu gitu kan. Nah tapi ada juga misalnya yang dia sudah punya pengalaman di luar, kan heterogen gitu ya, jadi ada kondisi yang heterogen dalam SDM itu pasti ada dalam kurun waktu tertentu, ada yang sama berapa orang tapi ada juga yang heterogen gitu, beberapa orang gitu. Nah perusahaan pada satu waktu memang bisa memfasilitasi pelatihan misalnya seperti itu gitu ya, tapi memang yang paling penting adalah memotivasi SDM karyawan itu untuk terus belajar gitu. Belajar itu kan nggak harus dari perusahaan ya gitu ya, tapi dia bisa belajar sendiri gitu. Cuman kan setiap orang juga beda-beda ya, ada yang dia punya kesadaran, oke, kayaknya aku harus ngejar nih ketertinggalan, makanya aku harus belajar. Ada juga yang tidak punya kesadaran atau belum punya kesadaran sampai sejauh itu gitu. Nah itu peran perusahaan adalah memotivasi gitu. Bagaimanapun ketika kita sudah terjun di dunia profesional, ilmu, keahlian, pengalaman itu menjadi pegangan kita gitu untuk untuk menjadi pelaku industri itu gitu. Misalnya jadi penyiar, jadi reporter, itu pegangannya itu tadi skills, pengalaman gitu, ilmu. Nah itu ya ayo kita bersama-sama gitu. Kalau nanti pada satu masa memang dibutuhkan peran perusahaan untuk memberikan pelatihan yang sama untuk semua karyawan gitu ya, pasti akan dibuatkan. Tapi at least perusahaan juga memotivasi setiap karyawan untuk belajar mandiri. Begitu. Ini baru 2 pertanyaan aja udah Udah durasinya habis. Iya, lumayan panjang sih pembahasannya. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari kita. Coba boleh dijelaskan pertanyaannya yang terakhir. Jadi Ibu, dari kesulitan-kesulitan yang Ibu rasakan, apakah
bagaimana cara ibu tuh supaya menanggulangi Mengatasi. enggak mengatasi sih Bu sebenarnya, yang lebih menjelaskan tuh mengatasi Iya, bagaimana mengatasi. sih Oke. kesulitan itu. Jadi mencari solusi atas sebuah permasalahan. Sebenarnya apa ya? Kalau sejak awal itu kita sudah berkomitmen. Kalau ada masalah kecil, anggap aja nggak ada masalah gitu. Kalau ada masalah besar, ya ayo kita selesaikan bersama-sama. Intinya setiap orang tuh kan harus punya kesadaran untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan. Jadi kalau MK itu kan gurunya Agim ya. Jadi Agim itu kan selalu bilang kita mau jadi bagian dari masalah atau mau jadi bagian dari solusi gitu. Nah, kalau setiap orang itu sudah punya kesadaran menjadi bagian dari solusi, ya nanti mindsetnya akan seperti itu gitu. Jadi mindset setiap kali ada masalah kita cari solusi bersama gitu. Atau kemudian kalau misalnya ada masalah pribadi gitu, mindsetnya tetap cari solusi. Gimana cari solusi? Kalau misalnya menyangkut orang lain, ya ayo tabayun dengan yang lain gitu. Intinya setiap orang harus punya mindset dan kesadaran bahwa setiap masalah itu insya Allah ada jalan keluarnya gitu, ada solusinya. Itu aja sih. Intinya tuh kita harus bisa pintar-pintar mencari solusi dari sebuah kesalahan Ya, tersebut. betul. Nah, oke guys, itu tadi kan beberapa pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada Bu Ami. Nah, sekarang kita mau langsung aja kita room tour ke studio rekamannya MKFM Yogyakarta. Oke, langsung saja simak video berikut ini, kita room tour ke studio rekamannya MKFM Jogja. Bu, ini kita mau ngadain room tour ke studio rekamannya MKFM. Bisa nanti mungkin dijelaskan satu persatu ruangannya. Ini mungkin nanti ada kakak-kakaknya lagi ngapain, bisa langsung dijelasin. Nah, dimulai dari ini ruangan apa Bu yang ada kaca-kacanya ini? Jadi ini adalah ruang siaran utamanya MKFM. Jadi ini lagi ada proses siaran ya, siaran inspirasi keluarga. Jadi jam 10 sampai 11.15 itu ada siaran inspirasi keluarga. Hari ini topiknya pranikah. Jadi ini ada Kang Yazid, ada Teh Dery narasumbernya. Kemudian di sini tuh karena radio tuh sekarang kan ada sosial medianya gitu ya, sehingga pas lagi siaran ini memang juga ada siaran YouTube-nya gitu. Jadi ini live YouTube gitu ya, live YouTube ini. Jadi kalau dulu kan siaran narasumber sama penyiar aja gitu kan. Nah sekarang tuh ada operator untuk sosial medianya. Ini operator YouTube, siarannya live di YouTube. MKFM, channelnya MKFM, jangan lupa subscribe. Nah, itu channelnya MKFM Jogja ya. Oke, lanjut Bu, langsung ke dalam. Jadi kita masuk ini dulu ya di sini. Ya, boleh. Di sini tuh ruangannya humas, bukan ruangan sih ya, tapi mejanya humas. Jadi kalau orang datang kan langsung disapa. Nah di sini nanti kita langsung masuk ke ini ya. Di sini tuh ruangan office ya, ruangan office. Nah di sini ini bagiannya teman-teman program. Itu ada ibu manajer program di sana. Ini program direkturnya MK, itu Bu Kiki, ini Anggun, ini Mas Veno, musik direkturnya MKFM. Di sebelah sana itu mejanya newsroomnya. Kemudian intinya di sini office-nya ya. Kemudian di sini ada bagian keuangan lagi diskusi berat nih, kayaknya lagi tutup buku soalnya ya. Nah ini kita kesini, di sini ada ruangan kosong gitu ya. Ini bisa jadi namanya ruangan Darul Hikmah gitu ya. Di sini dapat hikmah atas segala sesuatu, hikmah atas ilmu karena ada buku-buku, di situ ada perpusnya. Kemudian di sini suka dibikin tempat buat rapat juga sama teman-teman gitu ya. Di teman-teman MK itu rapatnya di sini, atau bisa juga jadi musola di sini. Jadi intinya di sini tuh
pengennya dapat hikmah atas segala sesuatu. Kalau udah capek tinggal sholat gitu ya. Jadi ini ruangan serbaguna gitu. Kemudian di sini ini ruangan saya gitu, ini meja saya, cuman lagi jarang saya pakai, tapi sebenarnya sih harusnya saya pakai, khawatir nanti ketahuan manajemen Mixu, Miche, gitu kan disewa sama Miche, gawat gitu kan. Jadi Nggak jadi kosong. Nggak jadi kosong gitu. Ini ruangan saya, terus yang di sini sebenarnya ini ruangan meeting gitu kan. Cuma karena apa? Ya banyak ini ya, banyak peralatan juga. Jadi kalau misalnya meeting terbatas itu di sini. Kalau di sana kan banyak orang bisa. Kalau di sini mungkin hanya 4 orang, 5 orang aja meeting di sini gitu. Ini ruangan meeting. Kemudian kita ke sini. Ini ruangan production house. Di sini kalau MQ bikin iklan, MQ bikin promo, MQ bikin voice over, itu semuanya di sini. Jadi ada mikrofon, ada ini ya, peralatan-peralatan yang mendukung, dan di sini kedap ya. Jadi kalau misalnya lagi rekaman nggak kedengeran di sini sama di luar tuh nggak saling ini kan, saling bersautan. Iya. Maksudnya saling mencampuri gitu suaranya. Jadi kedap suara di sini. Kemudian di sebelah ruang siaran, kalau tadi di sana ruang siaran ya, ini tuh ruangannya operator. Operator Jadi, dari studio. Operator studio ruangan ya. Jadi kalau dulu tuh MQ tuh kalau siaran ruang siaran utama isinya narasumber sama penyiar. Terus di sini ada operator, nerima telepon. Kemudian apa namanya, jadi operating kalau misalnya di sana ada stuck komputernya dan sebagainya, tapi intinya nerima telepon dan membantu teman-teman yang siaran gitu. Tapi kalau sekarang kan ya ibaratnya nggak terlalu banyak lah telepon yang masuk, dan telepon masuk itu bisa langsung ke dalam ruang siaran ya. Jadi semuanya tuh sudah terpadu di ruang siaran. Sehingga memang ya di sini membantu proses siaran aja. Misalnya narasumber butuh apa, atau mungkin suara narasumbernya kurang keras, nah itu checkingnya ada di operator siaran. Jadi operatornya tuh sekarang ada 2 karena ada sosial media. Jadi radio tuh ada operator on air dan ada operator online. Gitu. Sekecil itu ruangan MQ, tapi insya Allah manfaat semuanya ruangannya. Amin. Begitu room tournya. Apalagi yang mau ditanyakan teman-teman? Apalagi yang mau ditanyakan nih? Cukup Ya, cukup. Oke, terima kasih banyak Bu Ami sudah berkenan memberikan izin kita buat Sama-sama. kunjungan ke MQ FM langsung, dan terima kasih juga sudah menyediakan tempat serta Sama-sama. tadi juga bersedia untuk diwawancarai sama kita. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak. Nanti titip salam juga sama pegawai-pegawainya yang lain ya Bu Ami. Nah, Insya Allah disampaikan. oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa saksikan nanti video kita tayang di YouTube @OneStepProduction. Nah, yang belum nonton podcast sama Bu Ami kemarin di Zion Podcast bisa langsung nonton. Nanti linknya ada di bio ya guys. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk menonton kita, dan juga see you di next video. Bye bye.